terhadap tujuan dan prosedur operasi yang akan dilaksanakan. Dan Kabak Ops Kompol Cokorda Gede Arum Mahaputra selaku Padalpam Pelabuhan Gilimanuk yang menambahkan anggota perlu memahami tindakan yang harus diambil di lapangan. Dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan tempat harus dilakukan secara selektif dengan dukungan penuh dari anggota rutin Pelabuhan Gilimanuk. Dan jajaran Polsek Gilimanuk yang dipimpin Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Kompol Ikomang Mulyadi turut mengikuti apel persiapan tersebut dan sesuai arahan dengan sprint Polda pengamanan di Gilimanuk akan di-backup 16 anggota. Diharapkan dengan koordinasi dan kerjasama yang tinggi, operasi Puri Agung 2024 ini dapat berjalan aman, memastikan suksesnya World Weather Forum ke-10 di Provinsi Bali. Berita terakhir nomor 2, guna meningkatkan perluasan informasi bekerja ke luar negeri serta memberikan pemahaman bagaimana bekerja ke luar negeri dengan aman, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali mengadakan sosialisasi terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan acara ini juga diikuti oleh para calon pekerja migran atau CPMI dari unsur mahasiswa dan juga masyarakat umum. Dan ditemui usai acara, BLT Kadis Tenaga Kerja Arya Sukerto yang menyampaikan kepada CPMI untuk mempersiapkan fisik dan mental dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan atau skill. Dan ia juga mengingatkan CPMI untuk selalu berhati-hati dalam memilih perusahaan agar terhindar dari perusahaan-perusahaan ilegal. Dan senada dengan Arya Sukerta, Kepala BP3MI Provinsi Bali Anak Agung Gede Indra Indrawan yang menyampaikan kepada CPMI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti media sosial BP3MI guna mendapatkan informasi terupdate dan juga mendaftar sesuai dengan aplikasi Bali Mantap. Demikian info Pro 2, aku Gus Dedi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Taman terbaik kamu. Semangat pagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya
tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Checklist modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Terdengar alunan suara di Bali Utara. Lintas gelombang terpancar jelas di udara. Menggugah hati ini untuk hendak mencarinya. Di manakah letak suara itu? Di Pulau Dewata, Bali Utara. Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Pro 2 FM Singaraja. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, di jam 4 sore kita bakal ngobrol yang pastinya bersama narasumber yang ternyata waduh, ini juara Olimpiade Sains guys. Wah, kayaknya serem ya kalau kita ngomongin sains gitu ya. Tapi dia bisa juara nasional guys tingkat Kabupaten Buleleng. Dan ini salah satu pencapaian yang luar biasa banget pokoknya. Bagi Gus Adi sih luar biasa banget ya, karena Gus Adi gak bisa sains soalnya. Oke deh, langsung aja, ini dia ada kakak Ludita Pratnyandari. Selamat sore kakak. Selamat sore. Wih, congratulations. Ini juara Olimpiadanya juara berapa? Kebetulan dapat peringkat 6 di Kabupaten Buleleng. Wih, peringkat 6 gitu ya. Ini jadi pertanyaannya, memang nggak ada juara-juaraan gitu ya? Memang peringkat gitu dia jadinya ya? Ya, emang peringkat. Jadi memang peringkat gitu ya? Ya, Ini sains loh, kamu tuh masih kelas berapa sekarang? masih kelas 10 sih. Nah, ini kan belum ada penjurusan nih. Kok tahu kamu tuh suka sains gitu? Emang dari dulu suka sains? Ya, saya suka sains dari dulu. Nah, kebetulan saya juga diajakin ikut Olimpiade Astronomi oleh pembina astronomi di sekolah saya. Ya, sains astronomi salah satu sains sih ya. Iya. Tapi ini berat loh. Astronomi itu kan ngitung bulan, matahari, galaksi, bumi gitu. Sebenarnya semua pelajaran berat ya. Kan Iya juga sih. juga harus dipelajarin juga. Nggak akan berat kalau misalnya kita udah pelajarin. Wih, ya juga sih. Ya, apapun itu harus dipelajari sebenarnya Kak ya. Iya, Oke. Panggilannya Kak Dita bener ya? benar. Oke, kali ini kalau Kak Dita ditanya soal sains itu memang sukanya memang bidang astronomi yang kayak gini gitu. Ya, saya berminat di astronomi karena dari kecil itu bapak saya, dia suka nyeritain tentang astronomi, bagaimana nama-nama bintang seperti itu. Dari kecil kamu udah dikasih tahu gitu. Ya, Wah, bintang apa aja dijelasin tuh. dulu suka ngasih tahu kalau ada namanya bintang Alpha Centauri. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat bintang dari bumi, itu tuh ternyata cahayanya udah kita lihat. Yang kita lihat cahayanya itu tuh dari masa lalu bintangnya gitu. Masa lalu bintangnya dalam arti gimana maksudnya tuh? Gini loh, misalnya nih bintangnya itu baru lahir umur 1 tahun. Nah, ketika cahaya sampai di bumi, itu bisa aja bintangnya di luar angkasa itu tuh dia sudah berumur 10 tahun, tapi kita baru lihat sekarang gitu. Oh, tapi yang kamu taunya itu bintang itu memang sebuah planet yang besar atau bagaimana sebenarnya kalau secara ilmu astronominya ya? Kalau sebenarnya bintang itu bukan planet ya, tapi bintang itu matahari. Oh, Dia matahari. panas. Ya. Oh, percikan matahari gitu ya?
Bukan. Bukan, dia kayak planet, Mm-mm. tapi dia panas. Jadinya tidak layak huni. Oh gitu. Berarti dia sebenarnya gede gitu ya? Gede banget. Mungkin ada, bukan mungkin sih, Mm-mm. ada bintang yang besarnya tuh bisa 1000 kali matahari. Ada yang masanya bahkan bisa berjuta-juta kali lipat dari masa matahari. Oh. Iya ya. Makanya kita kelihatan dari bumi gitu ya. Iya, Karena dia gede banget gitu kan. Gede banget. Padahal dia jauh gitu ya. jauh. Oke. Kita baru tahu guys ya. Jadinya ternyata ada yang lebih besar daripada bumi gitu ya. Iya, Mungkin kalau bintangnya sekecil bumi mungkin nggak kelihatan dari sini gitu ya. nggak kelihatan. Oh, oke. Jadi makin bingung soalnya. Oke, tapi apa ya? Kamu memang astronomi ini memang kamu tekunin atau gimana sih, Kak? Awalnya saya hanya mengetahui nama-nama bintang, Mm-mm. kemudian nama-nama planet, yang itu pun nama planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Mm-mm. Terus kemudian saya didaftarkan di Olimpiade Astronomi ini. Nah, di sanalah saya baru mendalami astronomi, ilmu perbintangan seperti itu. Berarti baru ikutan ini, baru kamu itu mendalami dunia astronomi. Iya. Waduh, itu ngebut dong ya? Lumayan ngebut. Itu saya kan ada teman-teman saya. Mm-mm. Nah, saya sama teman-teman saya punya target buku yang 500 halaman itu harus selesai dalam waktu 1,5 bulan. 500 halaman. Iya. Gila tuh dibaca 500 halaman. Iya, 500 halaman. Cuman itu bukan teori, bukan bacaan gitu. Tapi itu tuh yang latihan soalnya. Oh, latihan soal. Itu astronomi tok tuh. Astronomi. 500 halaman. 500 halaman itu kayaknya berapa soal ya? Banyak. Mungkin Jutaan. nggak tembus jutaan soal sih. Berapa ya? Sekitar 900-an soal. Oh, hampir 1000 ya. Iya. 900-an pokoknya soal. Itu kamu capek gak sih belajar? Tapi kamu kan gak dapat penjelasan apapun gitu loh. Iya, kan kalau kata guru saya, les termurah adalah di YouTube. Jadi saya belajar di YouTube karena saya cari les astronomi juga susah kan. Iya. Kalau saya belajar les online itu agak susah juga karena bagi waktunya sama sekolah gitu. Jadi saya lihatnya di YouTube karena kalau lihat YouTube kan fleksibel waktunya, bisa kapan aja. Nah, maksudnya kamu nih dari satu nih, ya Iya. soal 1 sampai 900 nih. Kamu nggak tahu jawabannya, kamu search di YouTube. Jadi saya sebelum itu sudah jaga-jaga ya, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi saya udah nyari nih buku yang udah langsung ada kunci jawabannya, udah langsung ada pembahasannya. Iya, rata-rata buku sekarang gitu ya. Iya. Itu tebalnya kayak gimana loh? Tebelnya mungkin seginian ya. Segini? Cuman berat. Oh. Dia- Ya sekepalan tangan gitu lah guys bukunya ya. Setebel itu kamu baca. Iya. Jawab dulu tapi kan. Ya kan awalnya saya, wah apa ini? Saya kan baru kena percikan airnya gitu ya. Baru kena percikan-percikan astronominya. Belum Asik, saya gitu. menyelam Oh, di asik. astronominya. Heeh. Nah, itu saya Baru basah di luar aja gitu ya. ya baru kena semprot aja Baru dikit. semprot aja gitu ya. Jadi saya emang lihat dulu, wah ini latihan soal apa nih. Kemudian oh ini materinya gini. Saya cari di YouTube materinya ini, baru saya jawab gitu. Oke, berarti istilahnya kan kunci jawabannya itu kan tidak ada penjelasan. Atau ada penjelasannya? Ada, cuman dia yang udah langsung kayak misalnya oh ini tuh gini nih. Jadi nggak komplit gitu dia pembahasannya. Langsung dari rumus langsung hasil hitungannya, bukan caranya menghitung. Oh, ya, itu yang kamu tarik di YouTube. Ya, Oke, tapi kalau untuk soal astronomi memang kebanyakan hitung-hitungan ya? 95% hitung-hitungan. Serius? Iya, bahkan misalnya nih ada yang namanya kita mau lihat berapa sih cahaya bintang tersebut ketika sampai di bumi, itu juga pakai hitung-hitungan. Kemudian intinya semuanya itu pakai hitung-hitungan. Baru tahu ya. Iya. Ternyata astronomi itu lebih ribet lagi gitu kan? Ya hitung-hitungan gitu ya. Iya, lebih ribet Ya, karena bendanya ya kita jauh, kita nggak lihat secara langsung. Ya nggak pernah pegang. Iya. Kecuali bumi gitu kan. Iya. Dan maksudnya itu ternyata itu hitung-hitungan gitu ya. Bukan istilahnya mempelajari astronomi. Oh, nama bulan itu begini. Nama istilahnya apa sih yang ada di dalam bulan gitu. Mars itu apa aja isinya gitu. Nggak gitu ya? Enggak, kita nggak mempelajari apa isi Mars, tapi kita mempelajari zat yang menyusun Mars.
bagaimana. Zat yang menyusun Mars. Iya, panasnya bagaimana seperti itu. Kita bukan mempelajari isi Marsnya. Nah, isi Marsnya tuh alien bukan. Tapi kita mempelajari apa penyusunnya Mars seperti itu. Oh, gitu ya. Astronomi itu kayak gitu ya. Gini nih, kalau bukan jurusan IPA jadi nggak tahu gitu ya. Tapi belum jurusan IPA juga ya. Belum. Masuk kelas 10 soalnya. Iya. Oke, berarti kayak gitu ya, ngitung-ngitung ya. Coba spill dong satu istilahnya hitung-hitungan yang menurut kamu ribet gitu. Apa ya? Menghitung panas planet tapi dari panjang gelombangnya. Nah, gimana tuh? Waduh, gimana ya? Intinya kita harus menghitung berapa panas planet tersebut dalam satuan Kelvin, tapi kita menghitungnya yang diketahui itu tuh panjang gelombangnya. Kemudian ada yang namanya warnanya. Warna. Iya. Ini warna itu kamu juga harus hafalin yang kalau misalnya agak kemerahan gimana gitu ya? Iya. Kan ada sinar ultraviolet, ada sinar gamma, itu tuh ada warna-warna. Ada angka-angkanya? Banyak. Kalau ultraviolet berapa sih angkanya? Berapa ya? Pokoknya dia pakai angstrom gitu. Bukan angstrom. satuan yang emang lumrah di kita gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi bingung ya. Makin kesini makin bingung jadinya nih. Iya. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi jelasinnya kayak gimana gitu ya. Tapi memang ada hitung-hitungannya memang kayak gitu ya. Hampir semuanya hitung-hitungan. Makanya hampir semua hitung-hitungan. Iya. Berarti istilahnya jarak kita ke bulan kayak gitu itu hitung-hitungan juga gitu ya? Iya, kita menghitung. Yang misalnya nih kita ngitung berapa sih jarak kita ke bulan, itu tuh bisa dengan periode orbitnya, periode mengorbitnya, kemudian masa bulannya atau masa buminya, seperti itu. Masa bumi. Berarti kamu dapatnya data itu dari dalam soalnya berarti? Ya, itu ada yang namanya tabel konstanta. Jadi di soal sudah ada tabel konstanta. Oke, tabel konstanta namanya ya. Iya. Itu kamu hafalin tuh? Ya, tabel-tabel yang berisi nilai-nilai yang udah mutlak yang emang tidak bisa diganti. Nggak bisa diganti sama sekali. Iya. Wih, jadi makin bingung ya guys sebenarnya ya. Tapi it's okay. Ini jadi salah satu ilmu juga buat kita. Gimana sih cara menghitung secara astronomi? Ternyata seperti itu ya. Iya. Gue tadi kira itu istilahnya mempelajari astronomi itu ya udah cuma mempelajari ya berapa rasi bintang, istilahnya seberapa masa matahari gitu kan. Oh ternyata lebih parah ya guys. Ternyata hitung-hitungan juga ternyata. Parah. Aduh, gue saja juga nggak nyangka ya ternyata seribet itu juga belajar astronomi Iya. gitu ya. Saya juga awalnya cuma ngira palingan juga tentang nama-nama planet. Oh ternyata setelah saya menyelam, enggak nama-nama planetnya. Bukan nggak lama-lama, Enggak. tapi kamu ngitung juga ya. Iya. Ya istilahnya sama-sama ngitung juga sih ya. Iya. Kebetulan kamu suka ngitung ya. Ya lumayan. Nah, lumayan. Tapi lebih parah ngitung ini. Lebih parah ngitung ini sih. Karena kamu awam kali ya? Iya, awam. Masih awam yang awam banget. Iya, awam banget. Kemudian, saya kaget nih lihat. Awalnya saya gini, saya mau ikut OSN, tapi saya nggak mau yang ada hitung-hitungannya. Kecemplungnya yang ada hitung-hitungannya. Ya malah ribet lagi ya. Iya. Waduh, ya itulah karma ya. Maunya nggak ada gitu ya malah ada jadi. Iya. Oke lah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Dita seperti apa prosesnya ikut untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Buleleng ini teman Pro 2. Ya, kamu juga bisa nanya sama Kak Dita langsung aja di WhatsApp 0811399154. Kemudian bisa juga di Instagram, di Facebook juga di @rripro2 Singaraja. Masih bareng saya yang pastinya di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune ya guys. Dan jangan lupa like juga untuk postingan kita di Instagram atau juga Facebook dan bisa tonton langsung di live streaming RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 5,4 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Sebagian orang masih belum menyadari dampak dari perubahan iklim. Lantas, apa sih yang harus dilakukan buat menekan angka perubahan iklim?
Yuk mulai sekarang rubah kebiasaan kamu agar bumi tidak menua dengan cepat. Nomor 1. Hematlah menggunakan air dan listrik. Nomor 2. Gunakan peralatan elektronik hemat energi. Nomor 3. Lakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nomor 4. Gunakan sumber energi ramah lingkungan seperti jalan kaki, bersepeda, atau gunakan kendaraan umum. 5. Batasi penggunaan kertas maupun pupuk organik. 6. Lakukan penghijauan atau reboisasi. 7. Kurangi penggunaan gas aerosol dan konsumsilah barang berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan. Mari lakukan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Cintai bumi dimulai dari diri sendiri. Kawan Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Kak Dita. Yang pastinya kita bakal tanya sih gimana sih prosesnya untuk ikut di OSN ini ya. Pengen tahu, istilahnya kan tadi kamu udah cerita kalau kamu itu dipilih sama guru. Ya, kamu dipilih sama guru, kemudian ikutlah astronomi ini. Ini jedanya kamu itu ditawarin ikut sampai akhirnya lomba itu berapa lama? Kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan? Ya. Lumayan lama lah ya. Lumayan. Itu kamu prepare banget tuh 1 bulan. Iya. Gimana tuh latihannya? Kamu kan awam katanya sama astronomi. Yang pertama saya cari dulu apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti astronomi. Kemudian saya mencari-cari ilmu-ilmu dasar dari astronomi. Nah, baru saya pelajari soal-soalnya. Berarti ilmu dasarnya dulu nih kamu coba. Iya, Ilmu dasarnya itu kamu pelajari di YouTube atau di buku? di YouTube. YouTube, berarti kamu nonton? Nonton. Nonton, kamu mungkin baca soalnya ya. Iya. Oke, akhirnya kamu pelajari ilmu astronomi di YouTube. Thanks dong buat YouTube berarti ya. Iya. Oke, kemudian terus abis itu kamu cari soal-soal. Itu kamu dikasih sama pembina kamu? Saya minjem buku. Yang pertama minjem buku latihan soal itu di perpustakaan. Kemudian saya ikut tryout. Try out. Ya, ikut itu yang banyak. Kan biasanya ya kalau udah musim-musim astronomi, musim-musim olimpiade gitu, banyak nih lembaga-lembaga yang buat lomba, buat tryout gitu. Jadi saya ikut itu dulu. Itu di mana tuh kamu ikut tryout? Saya lihat infonya di Instagram. Oh, Instagram. Iya, Berarti online. online juga. Online untuk cari tryoutnya. Ya. Bisa lihat itu ya. Ada yang bayar nggak sih? Kalau di Instagram itu tuh kan ada pilihannya berbayar dan tidak berbayar. Kalau tidak berbayar dia menggunakan syarat. Jadi syaratnya harus follow ini, harus follow itu, harus like ini, harus like itu, harus komen ini, harus komen itu gitu. Oh, iya. Akhirnya kamu bisa dapat ya? Iya, Dapat soalnya. dapat. Tryout itu waktu itu kamu berapa lama kamu jawab soal? Bukan berapa banyak soal kamu jawab? Berapa ya? Satu tryout bisa sampai 50 soal kalau nggak salah. Satu tryout 50? Iya. Wow, oke. Terus? Berapa tryout ya? Sekitar 5 tryout mungkin. 5 tryout? Iya. Anggap aja 5 kali 5, 250 soal kamu pernah jawab. Soal astronomi doang. Iya. Kamu tahu hasilnya gak? Ya, istilahnya yang kamu tahu lah. Hasilnya yang kamu... Biasanya kan ada tuh langsung keluar hasilnya gitu kan? Biasanya kan itu ada grupnya ya. Nanti setelah dikerjakan itu nanti mungkin beberapa hariannya itu baru dikasih hasilnya peringkat berapa gitu. Yang paling tinggi berapa? Berapa ya kalau nggak salah itu 60. Peringkat 60 dari? Iya, dari 500 peserta. 500 peserta guys. 60 lumayan loh. Iya, tapi kan tetap merasa kurang karena masih awam gitu. Sadar Iya. masih awam. Ya, yang dari awam untuk 500 peserta kamu di posisi 60 itu lumayan. Iya. Berasa Iya nggak juga. sih? Atau masa kurang ya?
ya masih tetap kurang karena kalau kita nggak merasa kurang ya pasti kita bakal puas, segini aja udah cukup nih belajarnya, apa sih belajar lagi gitu. Iya juga sih. Maunya pinginnya 1 gitu ya. Iya. 501 gila sih. Oke. Terus habis itu kamu ikut tryout. Berarti selama 1 bulan itu kamu ikut tryout aja. Ada metode lain yang kamu pelajari? Selain tryout, latihan soal di buku, ada juga itu saya menghafal. Kemudian ada ya belajar-belajar di YouTube lah. Menghafal, latihan soal. Latihan soal di YouTube. Ya. Oke, biasanya di YouTube itu kan langsung apa ya? Cuma sekadar ditanya aja gitu ya. Ini apa ya jawabannya gitu ya. Oke, Iya. kamu sekedar itu aja dan biasanya sih dikasih tahu jawabannya langsung gitu ya. Iya. Setelah itu, oke. Ini kan astronomi ini kan kamu harus hitung nih. Otomatis kan kamu tuh berpacu dengan waktu gitu kan. Kalau waktu lomba itu boleh pakai kalkulator, tapi kalkulator yang tidak ada grafiknya. Ah? Jadi kalkulator itu ada banyak. Nah, ada kalkulator yang ada grafiknya, ada yang Kali XY Iya, gitu. Oh ya oke. itu ada. Tapi kita nggak boleh pakai yang itu. Kita pakainya yang kalkulator yang polos-polos aja. Yang penting kalkulator saintifik. Oh, scientific. Ya, Oke, berarti istilahnya yang polos, yang kecil-kecil itu ya. iya, Aku sih biasanya ngelihatnya kalau kalkulator udah ada tambah, bagi, kurang, terus habis itu X, Y itu ya. X, Y sama dengan apalah pokoknya persen gitu kan Iya. ada gitu ya. Padahal nggak kepake tuh. Nggak kepake kan biasanya kan. Iya, Kita cuma lihatnya cuma yang angka-angka doang gitu ya. Paling plus minus kali kurang gitu ya. Oke, berarti itu sebenarnya membantu gitu ya. Cuma nggak boleh gitu ya. ya. Kalau kalkulator grafik itu tidak boleh, karena kan kita bisa tahu jawabannya dari sana. Oh iya. Kalau kalkulator saintifik boleh karena pangkat-pangkatnya besar. Bisa sampai pangkat 23 seperti itu. 10 pangkat 23. Terus bahkan yang satu satuan astronomi itu nilainya 1,49 juta kilometer. Oh, itu dihitung ya gitu ya. Iya, Wah, iya kalau fisika biasanya yang kecil-kecil doang gitu ya. iya. Atau kimia atom gitu kan ya. Tapi ini sampai jutaan kilo gitu ya. Iya. Kalau dilalui juga capek tuh. Kita dari jalan ke sini ke depan aja udah capek gitu ya, apalagi Iya. itu gitu ya. Oke, seribet itu ya ternyata ya. Boleh pakai kalkulator. Kalau misalnya itu pakai apa namanya? Pakai kertas biasa untuk oret-oretan kayaknya udah capek nih otaknya langsung gitu ya. Iya. Oke, berarti kamu ikut tryout, kamu lihat YouTube selama persiapan selama 1 bulan. Oke. Iya. Next, pada saat lombanya gimana? Pada saat lomba yang pertama gugup ya. Saya Kamu datang ke sana kan? Atau online? online juga. Oh, online juga. Iya. Hmm. Pertama gugup. Waduh, udah hari H gitu. Terus kemudian saat lihat soalnya kaget. Waduh, soalnya. kok gak guide? Emangnya dari sekian banyak yang pelajaran ada yang keluar tuh satu-satu? Sebenarnya ada, cuman modelnya yang beda. Misalnya nih kita belajarnya A, B, C, D. D-nya itu cuma 1/4 belajarnya. Nah, yang keluar itu D-nya gitu. Oke. Terus? Nah, kemudian saat mengerjakan saya udah pasrah kayak Pasrah. ya berpasrah. Karena waduh ini soalnya gimana gitu. Tapi bersyukur bisa jawab. Wah, iya bisa pasti Iya. bisa jawab. Karena yang kita pelajarin waktu persiapan keluar. Oke. Sebagian besar yang kamu pelajari di soal itu banyak yang keluar nggak sih? Atau bahkan lebih banyak yang nggak tahu? Sebenarnya itu tuh banyak yang keluar. Cuman bahasanya itu diribetkan. Misalnya nih kita mau menghitung masa planet. Nah, tapi itu tuh diribetkan, dikasih tahu inilah, dikasih tahu informasi ini. Tapi sebenarnya informasi itu yang kepake cuma 1-2 informasi aja gitu. Oh, berarti lebih di kayak bahasa Indonesia gitu ya? Iya. Direbetin bahasanya padahal intinya itu gitu ya? Iya. Oh. Tapi dari materi yang kamu kuasai di situ berapa banyak sih yang kamu bisa jawab? Yang ya udah pasti benar lah gitu misalnya. Berapa ya? Saya lupa karena saya setelah mengerjakan ya udah sudah waktunya tidur nyenyak. Berarti kamu nggak mau pikirin atau Iya. istilahnya kayak koreksi gitu ya? Enggak, karena
Ya udah selesai, mau menyesal juga nggak bakal merubah jawaban saya kan di lombanya. Iya juga ya, kecuali nyesel bisa berubah lain cerita gitu ya. Iya. Oke, berarti di situ kamu itu merasa istilahnya udah yakin aja udah. Itu berapa jam kamu jawab? Astronomi waktu OSK berapa ya? Sekitar 2 jam. 2 jam. 40 soal. 2 jam 40 soal. Ya kalau nggak salah segitulah. Itu cukup panjang loh. Iya cukup panjang, tapi kan menghitungnya juga panjang. Iya juga sih. Tapi kan kalau pakai kalkulator lebih juga ribet ya. Iya karena kan kalau salah penaruhan tanda kurung itu kan bisa error. Jadi ketika sudah menginput semua angka di kalkulator tiba-tiba sintaks error gitu. Waduh, panik. Panik. Iya. Hitung ulang jadinya. Ngitung ulang lagi, masukin angka yang banyak banget. Nggak bisa diperkecil aja gitu angkanya. Sebenarnya bisa mungkin 1,49 sekian, tapi bisa dipakai 1,9 atau 150 gitu. Kalau satu SA. Ya kayak 1.500.000 gitu kan. Jadi Iya. 1,5 gitu nggak bisa ya. Kamu logikainnya lagi gitu ya. Iya, karena kan kalau misalnya semua kita bulatkan, itu kan hasilnya beda jadinya. Iya sih. Karena tidak hanya satu angka, tidak hanya satu Oh iya juga satu ya. ukuran aja, Ya, kan ada banyak. Kan ada komanya, otomatis kan itu berpengaruh gitu ya. Iya. Oh iya juga sih. Nggak bisa gitu ya. Kalau 15.000, misalnya 15.000 nih kan, 15.000 15 iya. Tapi kalau misalnya ada yang 105 kayak gitu, jadinya bingung juga ya. Iya. Iya juga, ya nggak, ya. Jadinya kamu itu yang angka realnya ya. Berarti Iya. ngitung nol lagi nih. 115.000 kilometer misalnya gitu. Berapa nolnya gitu kan? Iya. Itu kita pakai pangkat 10. Oh, Bukan pangkat 10 sih, 10 pangkat sekian gitu. 10 pangkat sih kan. Iya. Ya makin puyeng deh. Mikirnya kayak gimana gitu ya. Oh, berarti seperti itu ya. Iya. Cara untuk menghitungnya gitu. Tapi sering nggak terjadi kayak gitu? Error? Sering. Oh, sering. Karena kan saking banyaknya angka kita lupa nih naruh tanda kurungnya yang untuk penghitungan ini tuh di mana gitu. Jadi kadang setelah masukin kurung sintaks error. Oh. Ulang lagi. Nah, itu kayaknya kalkulatornya sih yang bingung. Bukan kamu yang input masuk mungkin. Aku nggak tahu jawabannya, nyerah aja deh, error gitu mungkin. Sampai ketika saya ikut pelatihan untuk persiapan provinsinya, itu saya les, saya bimbingan belajar selama 7 hari, kemudian ada tambahannya 2 hari. Itu satu pertemuan 2 jam, bisa 3 jam. Itu bahkan tutornya atau yang ngajarin sampai ngasih cara gimana pakai kalkulatornya biar nggak error. Oh iya, perlu tuh. Ya, Perlu. Akhirnya kamu bisa. ya syukur sekarang bisa sih. Oh, sekarang bisa. Bisa. Berarti ini memang provinsi next ini dong. Provinsinya udah yang udah lalu. Yang udah lalu. Iya, sekarang tinggal nunggu pengumuman lolos atau enggaknya ke nasional. Oh, gitu. Itu nunggu waktunya masih lama ya? Pekan ke-4 Juni. Pekan ke-4 Juni. Oh, akhir Juni. Iya. Oke. Jadinya lagi 1 bulan kurang. Lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih lah kamu tunggu ya. Iya. Untuk pengumuman itu. Deg-degan ya. Deg-degan. Cuman kan nggak bisa dipikirin terusan ya, karena ada urusan sekolah juga yang harus diselesaikan. Ada tugas-tugas sekolah, ada materi sekolah, apalagi kan ini udah deket sama ulangan. Iya juga Jadi ya. ya kita harus nggak boleh mikirin astronomi terus. Iya, Nggak pasti. boleh. Tapi kan istilahnya kamu tetap pelajari gitu kan sampai siapa tahu lolos akhirnya bisa Iya. berangkat gitu ya. Oke. Kita doakan ya Kak Dita ya teman Pro 2 untuk bisa lolos ke nasional. Astengkare. Sekali. Oke. Terus abis itu setelah kamu ngerjain itu 40 soal 2 jam. Kemudian udah selesai, aman, selesai gitu aja. Ya udah finish submit, keluar dari ruangan. Itu kamu kerjainnya di mana? Di lab TIK. Lab TIK sekolah. Ya, Oke, langsung keluar di situ ya. langsung keluar. Wah, berarti kamu tanpa diawasi siapapun itu. Kamu sendiri doang berarti kan? Ada teman-temannya. Oh, ada teman-teman yang ikut Iya. juga ya? Karena kan ada banyak bidang, bukan astronomi aja. Jadi pada hari itu sekitar 3 bidang kalau nggak salah lomba. Jadi ada tiga bidang yang gini. 1 bidang 5 orang. 1 bidang 5 orang. Ya, Oke. Ya, begitulah. Berarti kamu itu nggak ada temannya ya? Sendiri doang ya?
Kalau waktu provinsi ya sendiri. Enggak yang kabupaten? Yang kabupaten berlima. Berlima? Berlima. Berarti satu komputer tuh kamu berlima? Nggak, satu komputer satu, cuman kita sebelah-sebelahan gitu. Yang paling tinggi kamu ya nilainya? Mungkin ya, Mungkin. di antara teman-teman saya, karena di antara teman-teman saya berlima itu saya aja yang lolos mewakili sekolah. Wih. Oh, waktu itu untuk mewakili sekolahnya harus lulus daripada itu ya? Dari Iya. tes itu ya? Iya, untuk kabupaten. Oh, untuk kabupaten. Berarti semuanya dikumpulin terus habis itu yang lolos baru berangkat ke sana ya untuk nyelesain soal yang ini ya. Iya, jadi kan pertama tingkat kabupaten dulu, Mm-mm. kemudian tingkat provinsi, baru kalau misalnya lolos provinsi langsung ke nasional. Nah, ketika di kabupaten itu perwakilannya kan seluruh sekolah mengirimkan 5 perwakilan nih, satu bidang itu 5 orang. Nah, kemudian di satu kabupaten itu tuh 10 orang gitu. Biasanya. Ya, diambilnya 10 orang dari satu kabupaten itu setelah diwakili oleh 5 orang. Jadi babak penyisihannya itu satu sekolah 5 orang, kemudian setelah di hasilnya dari kabupaten ke provinsi itu 10 orang. Dari peringkat 6 yang istilah kamu kan peringkat 6 nih. Iya, Peringkat 6 kabupaten gitu ya. Iya. Jadi ya. Kamu di atas itu ada temanmu enggak? nggak ada. Enggak ada ya, lu berarti kan? Jadi kan saya dari sekolah saya nggak ada teman saya yang di atas saya. Ya itu maksudnya. Iya, Oke, teman sisanya kan di atas 6 gitu kan. Iya. Tapi itu lomba yang berbeda atau sama-sama astronomi juga? sama-sama astronomi. Sama-sama astronomi Iya. gitu ya. Berarti dari semua itu dipilih 6 gitu. Dipilih 10 berarti gitu Iya. ya. Oke. Jadi ada gambaran teman Prodo. Berarti di sekolah untuk di sekolahmu ya 5 orang berarti kamu yang paling tinggi gitu, Iya. guys. Oke, jadi seperti itu teman Pro 2 ya. Congratulations deh. Itu juara 6 sekabupaten itu gila sih. Itu susah soalnya susah banget gitu kan untuk dapat posisi itu susah banget ya. Oke, mungkin setelah itu akhirnya kamu nunggu pengumumannya sampai akhirnya bulan April loh diumumin ya. Iya. Pertamanya kan waktu itu pas pengumuman itu hari gradunya kakak kelas 12 nih. Mm-mm. Kebetulan saya satgas. Mm-mm. Nah, paginya saya ngechat guru, "Bu, saya takut, Bu. Minggu ini pengumumannya," gitu. Terus gurunya, "Udah, santai aja," gitu. "Semoga lolos." Setelah itu malamnya teman saya yang ngechat saya. "Dita, selamat ya lolos provinsi." Saya kan bingung ya, ini lolos provinsi apa? Saya nggak kepikiran sampai di astronomi. Karena saya udah sepasrah itu. Oke. Kemudian lolos apa gitu kan saya tanya. OSK-nya gitu. Oke, berarti yang peringkat ini kamu lolos ke ke ini ya. Provinsi. Provinsi. Heeh. Provinsi berarti Bali gitu kan. Iya, dilombakan untuk babak penyisihan. Jadi kan setelah OSK itu ada provinsi. Nah, untuk ke provinsi itu 10 orang yang lolos di OSK. Kemudian ketika ke nasional itu diambil lagi orangnya. Tapi dari tes provinsi. lagi? Iya, tes lagi, tes Lagi? provinsi. Tes provinsi. Berarti kamu lagi bentar bakal tes provinsi gitu ya. Udah tes provinsi. Udah tes provinsi. Udah. Lolos juga? Belum pengumuman. Oh, belum pengumuman. Belum. Itu kapan tes provinsinya kemarin? Waktu itu bulan Mei. Sekarang dong. Oh iya, tanggal 6. Tanggal 6 atau tanggal 7 ya? Oh, 10 hari yang lalu lah ya. Iya. Oh, berarti sekarang sudah. Ini yang gini kemarin gimana? Kamu jawabnya gimana? Saya pertamanya jawab, ya saya ada yang bilang kalau astronomi itu harus pintar menghayal gitu ya. Karena kan ada orbit, ada gimana mereka mengorbit sebuah planet. Terus juga harus membayangkan gimana geraknya gitu. Jadi emang saat mengerjakan soalnya saya gerak-gerak tangan saya gini. Saya ibaratkan Gitu ya? kepala tangan saya ini tuh planet, kemudian dikelilingi gitu sama satelitnya. Menghayal gitu jadi. Iya. Wah, effort itu guys. Semoga kita doakan lolos ya di provinsi ya. Iya, terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan untuk teman Pro 2 di rumah atau teman kamu di SMA 3? Teman-teman yang ingin mengikuti astronomi, jangan ragu, jangan bimbang. Langsung aja join astronomi. Seru kok. Seru guys. Tapi ingat ya, harus minta hitung-hitungan.
seperti Kak Dita. Oke, thank you Kak Dita ya, yang pastinya pengalamannya luar biasa banget dan semoga lulus. Kita doakan sekali lagi lolos di provinsi untuk OSN ya, tingkat Iya. provinsi ya. Thank you Terima Kakak ya. Thank you juga teman Pro 2 yang udah stay tune di Sore Ceria. Thank you juga yang sudah di live streaming. Thank you banget. Dan semoga apa yang kamu dengar dari Kak Dita itu menjadi semangat buat kamu bahwa astronomi itu menyenangkan gitu teman Pro 2 ya. Oke, dan itu dia untuk Sore Ceria hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu yang pastinya. Dan jangan lupa terus dengerin Sore Ceria di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 4 sampai jam 5 sore. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.